Panjenengan Ibu Supini dari Lampung Timur. Lampung Timur, Sukadana Lampung Timur. Ibu Supini nggih. Saya punya alasan untuk menanyakan hal ini sama panjenengan. Nggih. Jadi saya mohon panjenengan jawab dengan jujur nggih. Panjenengan seorang perempuan jauh-jauh dari Sukadana, Lampung Timur, nekat datang ke sini itu apa yang membuat panjenengan memilih Wahyu Pancagaib sampai nekat datang ke Boyolali, Jawa Tengah menemui saya? Ya, untuk mengetahui jati diri sendiri, ingin mempelajari yang sesungguhnya, yang pula saya tahu ya cuma di sini, jadi saya nekat ke sini. Jadi intinya Ibu Supini itu ingin mengkaji diri. Yang di rumah sudah mempraktekkan itu. Nggih. Di sini tinggal penyelesaian. Nggih, bener. Sebelumnya belum pernah belajar. Belum pernah belajar apa-apa, cuma lihat di YouTube itu terus mempraktekannya. Tapi panjenengan seorang perempuan gitu. Apa sudah sendiri? Maksudnya enggak, masih keluarga masih lengkap. Masih punya suami? Masih Nah, suami panjenengan mengetahui tidak? Mengetahui. Tapi dia nggak bisa mendidik saya yang seperti ini. Ya, terus responnya suami? Ya tadinya tuh nggak mengizinkan, tapi saya kan punya alasan kuat. Sesungguhnya saya ini harus bagaimana, udah mengetahui kayak gini dan suami saya nggak bisa menyelesaikannya. Jadi saya dekat ke sini. Setelah Ibu Supini sedikit banyak mengetahui apa itu tentang jati diri, kemudian rembuk sama suami, tapi suami tidak bisa menyelesaikan, artinya tidak bisa memberikan jawaban-jawaban, tidak bisa membimbing panjenengan. Itu yang membuat panjenengan nekat datang ke sini untuk menyelesaikan pengenalan jati diri ini. Seperti itu maksudnya, nggih. Tapi suami menentang atau melawan atau bagaimana? Ya tadinya nggak rela, jangan-jangan nanti ada apa-apa di jalan gitu. Terus saya kan ikut travel, kalau nggak sampai, pokoknya travelnya kan yang bertanggung jawab masuk sampai di sini, nanti pulangnya juga gitu. Jadi saya nggak ganti-ganti mobil, jadi suami udah kenal sama travelnya. Jadi intinya suami itu tidak mengizinkannya itu karena takut nantinya begitu kan, bukan karena apa yang panjenengan pelajari kan. Nah, ya udah, kalau begitu duduk perkaranya saya sudah paham. Namun Ibu Supini walaupun suami panjenengan tidak bisa membimbing panjenengan tentang pengenalan jati diri, namun status suami panjenengan itu tetap tinggi loh Ibu Supini ya. Artinya panjenengan tidak boleh meremehkan seorang suami. Nggih. Pasrah kali keluarga yang kula tinggalkan nggih. Ya, seperti itu. Nek enten napa-napa ampun dimarahi suami kula ngoten. Nggih. Nyalahin kula mawon ngoten kula. Nggih, leres. Sae nek ngoten, bagus kalau seperti itu. Soalnya di dalam spiritual apapun, status lelaki kalau sebagai suami, ini lelaki yang tidak berstatus suami dengan lelaki yang sudah berstatus suami, ini beda loh Bu nggih. Ini beda loh. Artinya status lelaki
sebagai seorang suami itu lebih tinggi daripada lelaki-lelaki yang tidak berstatus suami. Nggih. Dan kenapa kok saya katakan itu lebih tinggi? Lebih tinggi dibandingkan status lelaki-lelaki yang belum beristri. Karena di pundaknya, di kedua pundaknya, laki-laki yang sudah beristri itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab selain dirinya sendiri, yaitu tentang anak istrinya. Jadi seorang suami itu disadari atau tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, di atas kedua pundaknya itu bertanggung jawab tentang dunia akhiratnya anak istri. Itu yang membuat status lelaki sebagai seorang suami itu lebih tinggi. Jadi sebodoh apapun, karena ada tanggung jawab itu, tetap harus dihormati, harus dipuja, dan harus dipuji. Nggih. Nggih. Lah itu apa namanya? Misal contoh, ada seorang suami dia nggak ngerti gitu ya. Dia nggak ngerti, dia tidak mengerti, dia tidak memahami kalau di atas kedua pundaknya itu ada tanggung jawab tentang dunia akhiratnya anak dan istrinya. Nggak ngerti ini ya, dia nggak mengerti, dia tidak paham. Lah, istrinya berspiritual, mengkaji diri. Yang artinya di situ suami itu sudah terbantu. Jadi tanggung jawab seorang suami yang sedang dipikulnya itu sudah terbantu oleh istrinya yang laku spiritual ini. Nggih. Nggih. Namun kalau seorang suami ini justru menghalangi istrinya yang sedang berspiritual, maka dia akan celaka. Sudah celaka, dia akan dituntut tentang tanggung jawab anak istrinya. Jadi kena dua dia. Selain dia akan celaka, dia juga akan mendapat tuntutan tanggung jawab tentang anak dan istrinya dunia akhirat. Itu yang saya ketahui itu seperti itu, Ibu ya. Lah, kalau seorang suami berspiritual, istri tidak mengizinkan, istri tidak mendukung, istri menghalangi. Lah, di sini dia seorang suami, laki-laki yang berstatus suami itu mendapat anugerah. Karena apa? Karena beban tanggung jawab bisa dilepas. Bisa dilepas, diserahkan sama istri. Diserahkan sama istrinya yang melarang, yang menghalangi, yang tidak menyukai suaminya berspiritual itu. Artinya tanggung jawab seorang suami tentang dunia akhiratnya anak istri ini bisa terhapus dan diambil alih oleh istrinya yang melarang suaminya berspiritual, yang menghalangi suaminya berspiritual. Nah, kalau istrinya ini tidak berspiritual, tapi melarang suaminya berspiritual, wah dia akan, kalau dalam bahasa, kalau istilah religinya bisa jadi intipnya neraka. Sudah ngerebut tanggung jawab suami, dia sendiri mbah-mbuh, ora pokro. Nah itu. Jadi ketika untuk panjenengan, kaum istri, ketika mengetahui seorang suami sedang berspiritual, nah spiritual ini kan lintas religi, melampaui seluruh agama spiritual ini ya. Spiritual itu beda dengan agama. Jadi agama itu butuh spiritual, tapi spiritual tidak membutuhkan agama, tidak harus beragama. Agama itu harus berspiritual, tapi spiritual tidak harus beragama. Artinya spiritual ini melampaui seluruh agama. Jadi ketika untuk kaum istri, ketika mengetahui seorang suami sedang berspiritual, wah luar biasa itu. Kalau sampai tidak mengganggu, tidak menghalangi,
spiritual suaminya. Tapi kalau sampai mengganggu dan menghalangi, apalagi sampai menyesatkan suami, itu dia. Kalau secara religinya, intip neraka. Dan suaminya menjadi ringan, menjadi terbebas dari tanggung jawab. Yang seharusnya dia itu bertanggung jawab tentang dunia akhiratnya anak dan istrinya menjadi hilang. Karena dihapus oleh sang istri yang tadi, diganggu itu tadi. Diganggu, direbut. Nah sebaliknya, kalau suaminya belum mengerti, belum memahami, yang berspiritual istrinya, yang berspiritual istrinya. Kalau dia membiarkan istrinya berspiritual, karena spiritual itu tentang kebaikan ya, nggak ada spiritual buruk, itu nggak ada ya. Nah kalau dia mendukung spiritual istrinya, lah dia terbantu di situ, terbantu. Nah bantuan spiritual dari istri ini tadi, seiring berjalannya waktu akan mencerahkan kesadarannya. Gitu. Tapi kalau dia menghalangi istrinya, dia mendapat banyak tuntutan itu. Itu seperti itu ibunya. Nggih. Dan saya menanyakan itu karena saya punya alasan. Alasan saya apa? Nun sewu, saya belum pernah bertanya seperti itu ya, kecuali kepada beberapa orang, dan itu ada alasannya. Seperti ibunya ini. Kenapa saya bertanya seperti itu kepada ibunya? Karena barusan ada WhatsApp yang nguni-nguni saya. Mungkin yang nguni-nguni saya. Tapi jangan diambil hati itu ibu ya, jangan meruntuhkan keimanan panjenengan. Itu kan lakunya panjenengan ya, itu lakunya panjenengan. Yang terpenting niat panjenengan baik, niat panjenengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan baik. Dan itu terjadi ya mungkin karena mengkhawatirkan ibu itu tadi. Mengkhawatirkan panjenengan. Bukan karena panjenengan sedang mengkaji diri, bukan. Oh, enggak apa-apa ibu, itu sudah resiko saya. Itu sudah resiko saya. Itu sudah resiko saya. Dan itu memang makanan saya sehari-hari itu seperti itu. Jadi dibully, dihujat, dibenci, dicari-cari kesalahannya, difitnah, diadu domba, itu makanan saya sehari-hari. Jadi saya wis ora enggak ngefek seperti itu, enggak ngefek. Cuma kan saya awalnya saya itu waduh, ibu ini nanti kalau pulang dia akan menghadapi salah satu keluarganya yang kemungkinan dia itu mengikuti aliran agama atau aliran religi yang radikal. Gitu. Justru saya anunya sama ibu, gitu. Sama ibu. Tapi kalau kejadian seperti itu berarti mungkin karena mereka khawatir tentang keberangkatan ibu dari Sumatera ke sini. Sebab kenapa kok dia khawatir? Ini zamannya. Bukan seperti itu. Nah, satu seperti itu kan ada penyesatan, ada pemanfaatannya. Artinya tidak semua orang-orang yang menyediakan fasilitas untuk belajar itu benar-benar tujuannya itu belajar atau pengkajian diri. Kebanyakan ada misi dan visi di dalamnya. Ya, saya sering menghadapi orang-orang korban dari hal-hal seperti itu, saya sering. Nah mungkin salah satu keluarga ibu yang WhatsApp saya itu mengkhawatirkan ibu kalau ibu bertemu atau menemui seseorang yang tidak tepat. Nggih. Awalnya ya memang saya itu pamitan baik-baik. Ini cuma sama anak mengabarin semuanya.
takut kalau saya hilang. Nggih. Ya karena kekhawatiran itu. Iya. Jadi saya maklum nggih. Cuma suami aja. Cuma suami aja yang aku kamiti terus saya hilang sampai sini. Nggih. Makanya betul-betul khawatir itu. Ya, karena mereka khawatir. Jadi nanti Ibu kalau sudah sampai di rumah, Ibu harus berusaha menjelaskan, nggih, bahwasanya orang yang saya temui itu seperti ini loh. Seperti ini loh, Bu. Apal enggak? Dipoto, apal enggak? Seperti ini. Orang yang saya temui itu seperti ini, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, tunjukkan buku, nggih. Nanti Ibu saya kasih buku, tunjukkan. Kalau kamu ingin tahu apa yang sedang saya pelajari, silahkan baca sendiri bukunya. Nggih. Kalau dia bertanya, orang yang kamu temui seperti apa? Ceritakan apa adanya. Nggih. Hidungnya pesek, tapi orangnya menyenangkan. Gitu. Orang kita di depan pintu masuk itu ada yang ini kan HP belum dimatiin ya. Nggih. Itu udah begini-begini tuh saya terima aja. Bukan sampai di sini ya saya masuk aja. Nggih, nggih. Wah sekali itu. Nggih. Jadi perjuangannya untuk sampai ke sini itu. Ya memang enggak mudah, Ibu. Makanya kalau sudah nyampe ke sini, terus balik lagi mempelajari dasarnya di rumah, itu sayang banget. Karena belum tentu, walaupun sudah selesai dasarnya di rumah, itu belum tentu bisa ke sini lagi. Gitu. Makanya saya wanti-wanti, pelajari dulu di rumah. Kalau sudah ngerti, sudah paham arti maksudnya, tahu kemana arah tujuannya, nah baru datang ke sini. Makanya saya wanti-wanti seperti itu. Untuk ke sini, wow, enggak gampang itu. Karena di sini pengkajiannya bukan tentang agama, bukan tentang ilmu, bukan tentang politik dan lain sebagainya. Itu yang membuat susah. Yang membuat sulit itu di situ. Keluarga itu saya kasih gambarannya seperti ini. Ya pokoknya ibaratnya saya ini pamit mati lah. Kalau orang mati itu kan mau nggak mau ya memang harus mati. Jadi nggak bisa dihalangi. Saya udah sampai kayak gitu sama suami. Keluarga lain nggak saya pamit. Iya. Nanti kalau ada apa-apa, saya yang harus dituntut dengan suamiku. Itulah apa luar biasanya kaum wanita itu di situ. Beda dengan kaum lelaki. Kalau kaum lelaki atau kaum Adam, begitu dia mengetahui ada kebenaran, masih berpikir panjang. Tapi kalau kaum Hawa, kaum wanita itu enggak. Begitu dia mengetahui kebenaran, maka bisa tidak bisa harus. Itu memang emansipasi wanita memang seperti itu. Jadi saya paham sekali. Sehingga panjenengan sampai senekat itu saya sangat paham. Dan sangat beruntung suami panjenengan memiliki istri panjenengan. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mengajak panjenengan naik setingkat lagi lebih tinggi. Dibanding ketinggian-ketinggian laku spiritual hakikat hidup yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Dan ketinggian berikutnya di malam ini adalah tentang wahyu pancagaib. Artinya, wahyu pancagaib itu lebih tinggi dibanding apa yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Loh, di hari-hari kemarin Pak Web sempat sempat membicarakan tentang Tuhan. Sempat membicarakan tentang apa yang dimaksud Tuhan. Dan membicarakan tentang gaibnya Tuhan. Malam ini hendak membicarakan wahyu pancagaib, dan Pak Web mengatakan wahyu pancagaib itu lebih tinggi dibanding apa yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Artinya wahyu pancagaib itu lebih tinggi dari yang dimaksud Tuhan. Betul.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang dimaksud Tuhan, yang selama ini kita asumsi itu sesungguhnya bodoh. Tuhan, yang dimaksud Tuhan, yang kita asumsi selama ini itu sesungguhnya Tuhan bodoh. Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Kenapa saya katakan bodoh dan tidak bisa apa-apa? Dikarenakan seluruh kekuasaan Tuhan itu kita ambil, kita rampas dan kita ambil alih. Lah dikarenakan seluruh kekuasaan Tuhan kita rampas, maka Tuhan yang selama ini kita asumsi adalah Tuhan yang tidak kuasa, bukan? Nah, dikarenakan yang dimaksud Tuhan yang selama ini kita asumsi adalah Tuhan yang bodoh, artinya Tuhan yang tidak bisa apa-apa, berarti lebih tinggi wahyu pancagaib. Kenapa? Karena wahyu pancagaib mampu meruntuhkan kesombongan manusia, efek dari merebut kekuasaan yang dimaksud Tuhan. Berarti lebih tinggi, kan? Artinya hanya wahyu pancagaib. Hanya wahyu pancagaib yang bisa mengalahkan kekuasaan manusia yang hasil merebut dari yang dimaksud Tuhan. Wahyu pancagaib adalah sebagai kunci pauling, asmo, mijil, dan singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap kedirian manusia yang masih hidup di dunia ini, yaitu mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Wahyu pancagaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan. Lima ruh pemberian Tuhan, 5 ruh pemberian yang dimaksud Tuhan, atau wahyu pancagaib, atau sedulur papat kalimo pancer. Lah, inilah sesungguhnya 5 tingkatan spiritual. 5 tingkatan spiritual yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilalui oleh setiap manusia yang ingin kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Penguraiannya sebagai berikut. Ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan spiritual. Yang bisa menjadikan manusia layak disebut manusia hidup. Yang bisa menjadikan manusia hidup sebagai gambaran kenyataan wujud yang dimaksud Tuhan. Atau ada 5 tingkatan yang bisa menyempurnakan hidup matinya manusia, bahkan seluruh makhluk tanpa terkecuali, yaitu wahyu pancagaib. Dan wahyu pancagaib terdiri dari 5 tingkatan. Masing-masing tingkatan itu ada lelaku dan lakunya. Masing-masing tingkatan itu ada lelaku dan lakunya.
Dan pengkajian ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita. Dari awal kehidupan manusia. Sampai sekarang ini. Di dalam Wahyu Pancagaib tersebut, kunci, paweling, asma, mijil, dan singkir. Kunci, paweling, asma, mijil, dan singkir, di dalam spiritualnya, istilah spiritualnya, sebagai serat aji, sastra jendra, hayuningrat, pangruating diwu. Aji pameleng atau aji paweling. Aji patmawara. Dan yang keempat adalah serat aji, mundi jati, sasongko jati. Dan yang kelima adalah wahyu pancagaib. Artinya dia tertinggi levelnya. Di dalam istilah religius disebut-sebut sebagai hakikat, tarekot, tasawuf, makrifat, dan tauhid. Itu istilah religi. Kalau dalam istilah religinya disebut sebagai tarekat, hakikat, tasawuf, makrifat, dan tauhid. Kalau di dalam istilah lelakunya disebut-sebut sebagai serat aji, sastro jendro hayuningrat, pangruating diwu, aji pameleng atau paweling, aji patmawara, aji mundi jati, sasongko jati, dan wahyu pancagaib. Itu posisi kalau disejajarkan seperti itu, persamaannya. Kelima tingkatan ini bisa menggunakan dasar, bisa juga tidak menggunakan dasar. Dasar daripada kelima yang sudah saya sebutkan tadi apa? Secara spiritual disebut sebagai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Itu yang bisa dijadikan dasar. Secara religius disebut sebagai syariat. Agama atau kepercayaan atau keyakinan. Itu yang bisa dijadikan dasar. Tidak menggunakan dasar juga tidak apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan secara religi yang disebut, yang dimaksud sebagai tauhid atau ilmu tauhid, ini bisa menempati posisi manapun. Dikarenakan dia lebih tinggi, paling tinggi dari keempat tahap, maka dia bisa berpindah posisi dimanapun. Artinya tauhid ini bisa dijadikan dasar, atau bisa dijadikan landasan, atau bisa dijadikan yang pertama. Itu secara religi. Kalau secara lelaku, artinya wahyu pancagaib ini bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan nomor 2, bisa dijadikan nomor 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, atau syariat, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, menjadi bukan pilihan lagi. Karena wahyu pancagaib atau ilmu tauhid
bisa menggantikan posisinya. Hati-hati Pak Dahlan dari Singapura, ini sangat tinggi. Jangan ikuti menguapnya. Jangan ikuti. Nanti panjenengan tidak bisa mencerna ini. Secara rinci, saya akan meriilkan. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu adalah pengkajian tentang bagaimana diciptakannya makhluk, asal-usulnya dari mana, bahannya dari apa, hingga dilahirkan ke muka bumi ini. Itu ada di dalam pengkajian Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Artinya, tahap awal spiritual yang disebut-sebut sebagai Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu, atau yang di dalam istilah religinya disebut sebagai tarekat, di dalamnya itu ada pengkajian tentang penciptaan seluruh makhluk mulai dari awal hingga dilahirkan ke bumi ini. Lelakunya, teknik mengkajinya itu dengan cara mengembara selama 8 tahun atau 1 windu kalau istilah Jawanya. Baru bisa menguasai pengkajian tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu dengan klik. Kenapa pengkajiannya selama itu harus 8 tahun, dan itu ditempuh dengan cara mengembara, berkeliling. Kenapa harus selama itu? Karena kecerdasan manusia tidak akan mudah menyerah kalau dia belum menemukan jalan buntu atau capek yang teramat sangat. Sebab karena itu, agar supaya bisa cepat mengalami capek dan sering menemui jalan buntu, maka pengkajian Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat ini harus dengan cara mengembara selama 8 tahun. Hanya dengan seperti itu akan sering mengalami capek, lebih cepat capeknya, dan sering menemui jalan buntu. Kenapa harus capek dulu? Kenapa harus menemui jalan buntu dulu? Karena kecerdasan manusia, kalau belum menemui jalan buntu, kalau belum capek, manusia itu tidak akan bisa kunci, tidak akan bisa pasrah kepada Tuhan. Ya. Tidak akan bisa pasrah kepada Tuhan. Jadi intinya pengkajian Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat yang ditempuh selama 8 tahun dengan cara mengembara ini tadi, intinya adalah pasrah kepada Tuhan. Hanya itu intinya. Pengkajiannya 8 tahun dengan mengembara. Padahal intisarinya adalah pasrah kepada yang dimaksud Tuhan. Atau manunggal kawula, manembah kawula Gustinya. Hanya itu intinya. Namun tidak akan pernah bisa. Manusia ujuk-ujuk pasrah, tiba-tiba pasrah, itu tidak akan bisa. Dia harus sering menemukan jalan buntu.
dia harus sering capek, mengalami lelah, baru dia bisa pasrah. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Yang kedua, atau tingkatan kedua, adalah aji pameleng atau aji paweling. Aji paweling di dalam serat aji paweling atau di dalam serat aji pameleng ini ada pengkajian tentang ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu harta kekayaan, ilmu-ilmu kekuasaan, ilmu-ilmu meraih apapun. Ilmu itu ada di dalam pengkajian serat aji pameleng atau paweling. Sebab karena itu di dalam Wahyu Pancagaib bacaan paweling adalah luar biasa, bacaannya itu luar biasa. Nah, intinya adalah di situ. Penempuhannya, pembelajarannya, serat aji pameleng atau paweling ini membutuhkan waktu selama 4 tahun. Menepi. Pengkajiannya dengan cara menepi atau menyepi atau menyendiri. Selama 4 tahun. Bisa di puncak gunung, bisa di tengah hutan belantara, bisa di dalam gua. Yang sangat minim bisa ketemu dengan orang lain. Itu selama 4 tahun. Dan inti daripada pengkajian yang terdapat di dalam serat aji pameleng atau serat aji paweling adalah Wahyu Pancalaku kedua. Intinya hanya itu. Intinya. Tingkatan ketiga adalah serat aji Patmawara. Serat aji Patmawara ini tentang pengkajian. Bagaimana caranya menjadi orang sakti mandraguna? Bagaimana caranya tentang menjadi orang kaya raya? Bagaimana caranya tentang menjadi orang terhormat, orang yang berwibawa, orang yang punya kekuasaan, orang yang ditakuti, orang yang disegani, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam pengkajian serat aji Patmawara. Dan itu dipelajari dari apa? Itu diambil dari apa? Itu juga ada pengkajiannya di dalam serat aji Patmawara. Makanya orang Jawa yang menguasai ilmu serat aji Patmawara tidak akan terkalahkan. Dan apapun pengkajian di dalam serat aji Patmawara, intinya adalah Wahyu Pancalaku ketiga. Intinya adalah Wahyu Pancalaku ketiga. Dan penempuhannya itu tapangrame selama 2 tahun. Bertapa tapi di tempat ramai. Bertapa tapi di tempat ramai selama 2 tahun. Nah, di tingkatan ketiga ini panjenengan pengen ilmu apa saja ada di situ pelajarannya. Pelajarannya itu ada. Dan dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga itu semua ada puasanya loh ya. Bukan cuma keliling mengembara, bukan cuma ada puasanya. Ada ritual-ritualnya, ada puasa-puasanya. Dan puasa-puasanya, ritualnya juga disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan. Dari tingkat pertama yaitu serat aji sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, itu ada 7 tingkat. Ada 7 tingkat ilmu yang masing-masing tingkatannya puasanya beda-beda sendiri-sendiri, ritualnya juga beda-beda sendiri-sendiri. Begitu juga aji pameleng.
atau Paweling. Begitu juga Aji Padmawara. Aji Padmawara ini malah ada 22 tingkatan. Termasuk ilmu Brojo Musti, Aji Karang, ilmu pengasian, ilmu pelet, ilmu pesugihan, itu adanya di dalam pengkajian Serat Aji Padmawara. Adanya itu di situ. Makanya saya katakan siapapun orang Jawa kalau menguasai Serat Aji Padmawara sudah sakti mandraguna dan tidak terkalahkan. Karena seluruh intinya ada di situ. Dan ilmu ini diambil dari mana? Ilmu ini bahannya dari apa? Yang menguasai ilmu atau kodamnya ilmu ini apa? Itu ada pelajarannya di situ. Tingkatan keempat adalah Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati. Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati ini pengkajian tentang kesadaran cinta kasih sayang. Penempuhannya adalah dengan cara bermasyarakat selama 1 tahun. Bermasyarakat selama 1 tahun. Itu cara penempuhannya. Untuk bisa menguasai Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati dengan maksimal, maka seseorang harus bermasyarakat selama 1 tahun. Full 1 tahun itu hanya bermasyarakat tok loh itu ya. Tanpa pandang bulu. Setelah yang keempat, yaitu Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat atau ilmu tarekot atau tarekoh. Tingkat kedua, Serat Aji Pameleng atau Serat Aji Paweling atau ilmu hakikat. Yang ketiga, Serat Aji Padmawara atau ilmu tasawuf. Dan Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati atau ilmu makrifat. 8 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Baru bisa naik ke level berikutnya, yaitu wahyu pancagaib. Kalau tidak, pasti banyak pertanyaan, banyak penasarannya. Kalau tidak didahului dari 4 tingkatan itu tadi. Terlebih lagi 4 tingkatan ini tidak didasari dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, atau ilmu pengetahuan, atau ilmu syariat. Sudah pasti punya segudang pertanyaan dan rasa perasaan penasaran. Nah, ini akan mempersulit laku wahyu pancagaib, akan mempersulit laku manunggal. Panjenengan ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk? Ya, langsung ke wahyu pancagaib, berarti panjenengan itu sudah melampaui semua itu. Cerdas panjenengan itu. Cerdas panjenengan itu.
Karena saat sekarang ini, zaman modern ini, yang memiliki kitab Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat ini sudah samar ini orangnya. Hampir nggak ada. Tapi masih ada, kan baru hampir nggak ada, berarti masih ada kan. Yang memegang kitab Serat Aji Pameleng atau Serat Aji Paweling ini sudah samar. Yang memegang kitab Serat Aji Patmawara sudah samar. Yang memegang Serat Aji Mundi Jati Sasongko Jati sudah samar. Mau nyari kemana jenengan? Kalau saya masih megang kitabnya. Makanya saya masih bisa bicara. Kalau saja saya hidup, kalau saja masa lalu saya itu satu zaman dengan masa lalu panjenengan, nah, mungkin saya juga akan sama seperti panjenengan. Ujuk-ujuk langsung ke Wahyu Pancagaib. Tidak menderita dulu. Tidak menderita dulu. Ngeri. Yang paling menyiksa itu adalah vegetarian. Nyiksa banget itu. Itu sangat menyiksa itu. Nah, sekarang apapun saya makan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Wahyu Pancagaib adalah tertinggi, tersingkat, terdekat, tercepat, dan tergratis. Jaman jenenge. Apa ora bejo-bejone menungso sing iso ketemu karo Wahyu Pancagaib tanpa harus melalui 4 hal yang ada kalanya harus menggunakan dasar, ada kalanya juga tidak harus menggunakan dasar itu tadi. Makanya kalau ada seseorang yang menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan alias syariat, apapun agama, keyakinan atau kepercayaannya, gatel saya itu. Bodohnya dia mengurung diri di dalam kotak. Lawang itu dasar yang boleh digunakan, juga boleh tidak digunakan. Kenapa? Bisa digunakan, tidak digunakan juga boleh. Kenapa? Karena puncaknya kan ada di Wahyu Pancagaib. Artinya, walaupun tidak menguasai ilmu pengertian, walaupun tidak menguasai ilmu pemahaman, walaupun tidak menguasai ilmu pengetahuan, ketika sudah sampai di Wahyu Pancagaib dan mampu diam, semakin jiwa raganya akan dikuasai oleh hidupnya. Maka hidupnya adalah guru sejatinya. Artinya semakin dikuasai jiwa raganya oleh hidupnya, semakin dia tercerahkan. Karena apapun akan dimengertikan, dipahamkan, dan akan diberitahukan. Lalu untuk apa ilmu pengertian? Ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan. Kalau pada akhirnya kita bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, dan itu pasti dan jelas, tidak katanya. Makanya kalau ada yang sampai meremehkan Wahyu Pancagaib, ada yang menganggap Wahyu Pancagaib itu saya bisa karena sesungguhnya sebelum ke Wahyu Pancagaib itu loh. Secara religius sebelum ke Wahyu Pancagaib itu loh, harus sudah melalui ilmu tarekot, harus sudah melalui ilmu hakikat,
harus sudah melalui ilmu tasawuf, harus sudah melalui ilmu makrifat, dan harus sudah melalui ilmu tauhid. Belum melalui 4-5 hal ini, asumsi apapun, sampai-sampai lalat itu diasumsi. Nyamuk diasumsi. Kalau belum melalui 5 ini, tidak ada sesuatu apapun yang tidak diasumsi oleh otaknya. Kalau belum melalui 5 tingkat ini. Apalagi 5 tingkat ini tidak diawali dengan syariat. Atau tidak diawali dengan ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Kan ada yang kekeh berhenti di syariat itu. Padahal dia nggak dapat apa-apa aslinya di situ. Selain ingin menyaingi temannya, selain ingin mencari-cari kesalahan temannya, itu nggak ada yang dia dapat di situ itu. Selain ingin memusuhi tetangganya, itu nggak ada yang dia dapat di situ. Tapi dia kekeh di situ. Kembali ke uraian saya di awal tadi tentang ketinggian wahyu pancagaib yang lebih tinggi daripada yang dimaksud Tuhan. Tuhan yang dimaksud, yang selama ini kita asumsi adalah Tuhan bodoh. Dikarenakan kekuasaan Tuhan, semuanya kita rebut, kita rampok, kita ambil alih. Itu terbukti. Seluruh kekuasaan Tuhan yang dirampok oleh manusia itu dan digunakan oleh manusia itu bisa diruntuhkan dengan wahyu pancagaib. Kok bisa seperti itu ya? Seperti ini. Tuhan di masa lalu kita, yang dimaksud Tuhan di masa lalu kita adalah Tuhan yang belum manunggal. Artinya Tuhan yang belum manunggal. Tuhan yang dalam keadaan berpisah dengan seluruh makhluknya. Tuhan yang masih berpisah dengan seluruh makhluknya. Lah, kalau wahyu pancagaib adalah Tuhan yang dalam keadaan manunggal dengan seluruh makhluknya. Lebih besar mana? Sebab karena itu saya katakan lebih tinggi. Buktinya apa Pak Web? Untuk bisa membuktikannya bagaimana Pak Web? Lah ini dibutuhkan manunggal jati secara kontinu atau langgeng abadi. Ketika yang dimaksud Tuhan ini manunggal, berarti ada mutmainah di dalamnya. Ada aluamah di dalamnya. Ada hidup di dalamnya. Ada amarah di dalamnya. Dan ada supiyah di dalamnya. Serta ada alam semesta seisinya di dalamnya. Kita tidak usah menggunakan alam semesta berlebihan. Menggunakan salah satunya mutmainah misalnya, atau aluamah misalnya, atau amarah misalnya, atau supiyah misalnya, itu saja sudah bisa mengiyamatkan dunia. Itu saja sudah bisa mengiyamatkan dunia. Apalagi kalau sampai menggunakan semuanya. Menggunakan alam semesta. Menggunakan salah satu,
itu saja sudah bisa menghancurkan dunia. Contohnya seperti apa Pak Web? Ingat, ini adalah ketinggian spiritual. Yang lebih tinggi dari ketinggian spiritual yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Contohnya seperti apa Pak Web? Kalau panjenengan sudah klik tentang manunggal jati, panjenengan berkata, kunci kadang saya mutmainah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Arahnya di timur, rupanya putih, yang merajai seluruh air, jeneng siro mijilo. Kau panggil itu air laut sampai apa enggak kiamat tuh? Berapa puluh kilo jarak laut selatan dengan tempat saya duduk ini. Karena dipanggil oleh rajanya, seluruh air laut di selatan datang ke sini. Berapa banyak yang akan hancur yang dilewati oleh air laut itu. Yang secara modern disebut sebagai tsunami. Apa enggak tinggi? Ditambah lagi kalau menggunakan paweling, kadang kita aluamah, rajanya angin. Kita menggunakan mijil, kadang kita amarah yang menjadi rajanya seluruh api. Apa enggak kiamat? Tuhan, yang dimaksud Tuhan, yang selama ini kita asumsi aja nggak bisa melakukan itu kan. Jangankan manggil tsunami. Ada orang miskin, ada orang terlunta-lunta di pinggir jalan aja Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa, iya nggak? Ada orang miskin masuk rumah sakit, tidak mendapat pelayanan dengan baik oleh dokternya, sampai diusir dari rumah sakit, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa nggak bodoh tuh Tuhan? Yang selama ini kita asumsi. Ini logika loh. Kalau Tuhan kita benar-benar kuasa, pasti dia tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan melakukan sesuatu. Sesungguhnya, tuh yang dimaksud Tuhan itu kuasa. Namun dikarenakan kekuasaannya kita rebut, nah jadi bodoh seperti itu dia. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kalau menginginkan Tuhan yang dimaksud berkuasa sebagaimana layaknya, sebagaimana semestinya, maka siapapun dia harus manunggal jati. Harus membodohkan dirinya. Karena jika tidak, Tuhan yang akan bodoh.
harus mau diam, harus rela diam. Tidak menggunakan kecerdasan otaknya lagi. Tidak menggunakan kepekaan batinnya lagi. Karena itu milik yang dimaksud Tuhan, bukan milik kita. Jadi kalau tidak, percuma. Manunggal dengan yang dimaksud Tuhan, percuma. Walaupun kita manunggal jati dengan suci, manunggal suci dengan Tuhan yang dimaksud. Lawang Tuhan bodoh, Tuhannya bodoh. Ya. Artinya kan Tuhan yang bodoh tadi akan kita setir, akan kita manfaatkan dengan kekuasaan hasil ngerebut dari Tuhan itu tadi. Akhirnya percuma kan? Ausa sudah berteriak-teriak dari tadi ya. Tidak diklik itunya. Romo ndak merestui saya. Ini tersiar kemana-mana. Untung saya. Iya, tapi ndak kena. Oh my God. Kurang modern, my God. Gila. Berarti kesimpulannya, di dalam Wahyu Pancagaib itu ada kunci, ada paweling, ada asmo, ada mijil, ada singkir. Yang artinya ada mutmainah, ada aluama, ada hidup, ada amarah, ada supiyah. Yang secara awam berarti ada serat aji. Serat aji sastro jendro hayuningrat pangruateng diu. Ada serat aji pameleng atau paweling, serat aji patmawara, serat aji mundi jati sasongko jati. Dan keempatnya ini adalah kesaktian maha suci hidup. Yang secara religi masih ada. Yang secara religi disebut-sebut juga sebagai ilmu tarekot atau tarekoh. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu makrifat, dan ilmu tauhid. Mau keliling kemana? Lawung semuanya ada di Wahyu Pancagaib. Semuanya ada di Wahyu Pancagaib. Panjenengan belum mendapatkan semuanya. Sebagian besar hasil yang panjenengan dapatkan masih katanya saya. Belum mendapatkan semuanya secara jelas yang pasti. Dikarenakan manunggal jati panjenengan belum kontinu. Artinya, walaupun panjenengan tidak memegang wujud kitab, tarekot, hakikat, tasawuf, makrifat, tauhid, tidak memegang wujud kitabnya, serat aji sastro jendro hayuningrat, serat aji pameleng, serat aji patmawara, serat aji mundi jati sasongko jati, panjenengan tetap bisa hafal apa yang tersirat di dalamnya. Tanpa harus membuka kitab, tanpa harus membaca tulisan-tulisan di dalam kitabnya.
Di dalam laku manunggal, semuanya itu disebut dengan sangat simpel. Disebut dengan sangat simpel. Apa sebutan simpelnya? Kitab suci sejati ada makna. Kalau 5 ini dimanunggalkan, 5 tingkat ini dimanunggalkan, maka sebutannya menjadi kitab suci sejati ada makna. Artinya wahyu pancagaib jika manunggal, dia akan menjadi puncak tersebut kitab suci sejati ada makna. Dan di dalam kitab suci sejati ada makna, disitulah Maha Suci dan seluruh makhluknya berada dalam sikon manunggal. Sebab karena itu saya katakan lebih tinggi dari yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Bagaimana Pak Dahlan? Sepertinya sudah menceng-menceng itu duduknya. Yang paling populer di era para leluhur kita zaman dulu adalah serat Aji Serat Sastra Jendra Hayuningrat di kalangan bangsawan. Sedangkan di kalangan sudra adalah serat Aji Padmawarat, tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Itu yang merakyat gitu ya, yang umum dikenal. Jadi untuk kalangan ningrat, raja-raja, itu adalah serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Untuk kalangan umum, raja juga bisa, rakyat juga bisa adalah Aji Padmawara. Dan hanya beberapa para pendahulu kita yang mampu sampai ke tingkatan Aji Mundi Jati Sasongko Jati. Aji Mundi Jati Sasongko Jati ini sudah masuk ke filosofi matahari itu sudah tinggi dia. Dan hanya beberapa orang saja yang sampai di tingkatan itu. Termasuk Abdul Qadir Jailani. Namun dengan catatan manunggal jatinya harus langgeng, harus abadi. Kalau bahasa sederhana saya kan gitu. Kalau bahasa kerennya harus kontinu. Manunggal jatinya harus kontinu. Baru bisa menggenggam apa yang sudah saya uraikan malam ini. Termasuk menggunakan salah satu dari Wahyu Pancagaib. Jadi saya meriyilkan kelengkapan apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku bukan tanpa maksud. Bukan tanpa maksud. Karena apa? Karena dengan menguasai riyilnya apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, kita bisa menggunakan Wahyu Pancagaib itu tanpa harus mijilake romo. Tanpa harus mijilake romo. Mijilake romo menyatakan yang dimaksud Tuhan itu berlebihan. Terlalu wah gitu loh. Lawang menggunakan salah satu dari yang dimaksud Tuhan saja sudah bisa menghancurkan dunia gitu. Lah terus mau menyatakan Tuhan itu mau buat apa memangnya? Mau nuklir dunia. Untuk panjenengan Pak Jupri ya? Pak Khairul ya. Untuk panjenengan Pak Khairul sudah hafal itu? Sebenarnya hanya dengan menggunakan salah satu dari itu, panjenengan bisa datang ke sini tanpa harus naik pesawat.
Hanya digunakan itu. Yang digunakan yang mana Pak Web? Paweling, aluamah yang merajai angin. Seperti yang pernah digunakan oleh Nabi siapa? Nabi Sulaiman yang bisa. Dulu belum ada pesawat. Mungkin itu yang lain kapeknya. Aladin. Makanya berulang-ulang kali tanpa ragu dan sangat tegas saya katakan apapun panjenengan bisa kalau panjenengan mau. Kan saya sering menyisipkan kata-kata itu. Saya sering. Itu rahasianya. Tapi harus dalam sikon manunggal jati. Tidak dalam sikon manunggal jati bisa. Tapi ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Saya rasa cukup ya. Kebanyakan mumet dengan nanti. Terus lagi Romo juga nggak merestui saya. Makanya nggak terekam. Aduh. Nah, gimana? Berarti saya tadi nutul itu nggak tepat. Makanya nggak kerekam kan. Ya nggak rugi sih. Nggak ada yang dirugikan kan. Cuma kan, waduh. Saya sudah terlanjur teriak-teriak, nggak kerekam. Romo. Kadang kita malam ini cukup dulu lah. Tambah bingung nanti jenengan kalau lama. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ya ini buntutnya aja lumayan lah. Nyampe di kesimpulannya saja kan. Tapi ini diupload juga bikin bingung orang. Ini tadi asal usulnya bagaimana ceritanya.